warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deani Amalia Firdaus, NPM 2017 41500161, Program Studi Pendidikan Biologi dari Universitas Indraprasta PGRI. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai media pembelajaran yang berbasis teknologi pada masa kini, yang dapat digunakan oleh teman-teman semua sebagai sumber belajar pada saat di sekolah maupun di rumah. Jadi, media pembelajaran ini dapat dikatakan sebagai alat bantu pembelajaran siswa untuk merangsang pikiran, perasaan, perhatian, keterampilan, atau juga kemampuan siswa, sehingga mendorong terjadinya proses belajar. Zaman sudah berkembang dan berubah. Jangan menghindari atau melawannya, tetapi meresapnya dan mengadaptasinya. Untuk melawan perkembangan zaman yang semakin cepat, salah satunya yaitu memanfaatkan teknologi bagi dunia pendidikan Indonesia agar tidak semakin tertinggal. Sudah 100 tahun lebih, bagi dunia pendidikan Indonesia menggunakan buku cetak sebagai sumber materi pelajaran untuk siswa. Namun, dengan datangnya era digital, buku cetak ini sudah tergantikan oleh gadget digital yang modern dan jauh lebih canggih. Salah satu media pembelajaran yang akan saya jelaskan kali ini yaitu aplikasi yang dipersembahkan oleh pendidikan.id mencerdaskan bangsa, yaitu aplikasi Keeping School. Keeping School ialah sebuah aplikasi edutech yang dirancang untuk guru dan murid. Aplikasi ini diluncurkan pada tahun ajaran baru 2018 oleh PT Graha Informatika Nusantara. Aplikasi ini dibuat untuk membantu proses belajar siswa, serta memiliki berbagai konten ribuan buku pelajaran, video pendidikan, paket soal tryout, dan juga komik literasi untuk jenjang SD, SMP, SMA, maupun SMK yang sangat dibutuhkan untuk semua sekolah dan juga seluruh murid di Indonesia. Untuk memiliki aplikasi ini hanya membutuhkan device seperti HP, PC atau juga tablet, dan juga jalur internet saja. Selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kelemahan dari aplikasi Keeping School. Untuk kelebihannya, dengan menggunakan aplikasi Keeping School, maka sekolah bisa mendapatkan materi pelajaran lengkap sesuai dengan kurikulum 2013, dan datanya ini terus diupdate setiap bulannya, di mana guru dan murid ini akan mendapatkan data terbaru ini secara cuma-cuma. Selain itu, Keeping School juga terdapat fitur download and go, di mana konten data yang sudah diunduh itu dapat digunakan tanpa menggunakan jaringan internet lagi. Untuk kelemahannya, menurut saya mungkin cuma satu, yaitu pada paket soal tryout, yaitu kita harus bayar, di mana kita harus beli dulu kode vouchernya di online shop yang tersedia pada aplikasi tersebut, dan kalaupun berbayar pun tidak terlalu mahal. Untuk lebih memahami bagaimana nih cara penggunaan aplikasi Keeping School ini, simak terus video selanjutnya. Langkah pertama yang dilakukan yaitu mendownload terlebih dahulu aplikasinya di Play Store dengan keyword Keeping School 4.0. Nah, karena saya sudah menginstalnya, maka tinggal dibuka saja. Jadi, setelah aplikasinya terpasang, maka login terlebih dahulu. Karena kita belum memiliki akun, maka kita akan buat akun dulu di daftar sekarang. Nah, kita tinggal tulis saja, misalnya kata sandinya
Setelah kita tulis sandi, maka pilih jenis kelamin dan tinggal mendaftarnya saja. Nah, karena kita sudah memiliki tadi akunnya, tinggal dimasukkan saja. Kita sudah tulis, tinggal masuk. Setelah mendaftar, lalu akan muncul menu-menu seperti ini ya. Banyak sekali nih pilihannya. Yang pertama ada buku, video, latihan soal, literasi, prasekolah, dan sekolahku. Nah, ini adalah beberapa fitur yang terdapat di aplikasi Keep in School yang insya Allah sangat lengkap sekali. Nah, kita coba nih buka satu-satu. Pertama kita buka buku, coba kita pilih. Ini banyak sekali ya pilihannya. Ada kurikulum PJJ, KTSP, dan sebagainya. Coba kita pilih kurikulum 2013. Pilih jenjangnya, kita SMA kelas 2 dan ada pilihannya nih, mau jadi siswa atau guru. Kita siswa. Nah, siswa. Nah, tinggal di-download saja. Misalnya kita mau pilih matematika. Tinggal diunduh. Nah, setelah diunduh, kita tinggal baca. Nah, gini. Seperti itu. Nah, setelah kita download, itu kita bisa nyarinya di library. Tadi kita kan buka buku di buku. Nah, di sini. Tadi kan kita kelas 12 SMA matematika. Nah, di sini. Tinggal nyarinya di library setelah kita download tadi. Selanjutnya kita buka video. Nah, di video juga kita pilih aja jenjangnya, misalnya tuh kita tentang biologi. Tinggal di-download saja. Di-download. Nanti setelah di-download akan muncul di library video. Di sini. Nah, mudah kan? Selanjutnya latihan soal nih. Di latihan soal ini sama. Di latihan soal ini berbayar ya, yang saya katakan itu. Misalnya kita pilih akuntansi. Nah, tinggal diunduh. Nah, di sini jadi kalau mau download itu kita harus isi dulu nih vouchernya. Nah, ini kan tersedia menggunakan Tokopedia, juga menggunakan pulsa. Nah, nanti tinggal dipilih saja. Ntar setelah kita beli vouchernya, tinggal diisi bisa kita klik akun, diisi voucher. Nah, kita masukin kode vouchernya, terus tinggal diaktifkan saja. Selanjutnya di literasi. Pada kolom literasi ini terdapat beberapa penggolongan ya. Pertama ada umur dan untuk umur ini juga bisa dipilih nih mau umur berapa. Tinggal di-download saja. Terus di seri juga dapat disesuaikan nih dengan tema-tema yang keinginan kita. Misalnya tentang pengetahuan alam. Tuh banyak sekali dan lengkap sekali. Juga membantu. Selanjutnya di prasekolah. Ada 4 fitur. Ada buku, video, dongeng sebelum tidur, dan cerita boneka. Jadi tinggal di-download saja ya. Nah, ini tuh sangat menunjang nih untuk anak. Belajar tersedia buku panduan belajar, dan video juga untuk membimbingnya. Terakhir ada fitur sekolahku. Nah, di fitur sekolahku ini fitur yang bisa digunakan oleh setiap sekolah sebagai pusat data informasi. Jadi untuk internal, data yang muncul ini di menu sekolahku ini nanti hanya muncul lokal untuk para siswa dan guru dari sekolah tersebut saja. Jadi kita harus masuk dulu sesuai sekolah kalian.
Nah, di dalam sekolahku nanti itu terdapat 4 menu. Ada dokumen, video, ruang kelas, dan chat. Nah, jadi di dokumen dan video ini memungkinkan admin dari sekolahnya yang eh, mengunggah milik sekolah ke aplikasi Keeping School. Terus kalau ruang kelas dan chat itu untuk guru dan murid ya. Kalau ruang kelas kan kayak membahas pelajaran atau apa gitu, jadwal dan lain-lain. Kalau chat itu untuk mengobrol ringan aja antara siswa dan dengan guru. Jadi ini hanya untuk sekolah kalian gitu. Alhamdulillah sudah kita bahas semua ya fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi Keeping School. Nah, bagaimana setelah melihat video dan mendengarkan penjelasan saya tadi? Semoga kalian termotivasi ya untuk memiliki aplikasi Keeping School ini karena sangat bermanfaat untuk teman-teman semua, khususnya pelajar ataupun pengajar. Cukup sekian dari penjelasan saya yang mengenai media pembelajaran yang berbasis teknologi berupa aplikasi yang bernama Keeping School. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.